Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fasyana Yukti dengan NIM 190165 dari PKN 2019A perwakilan kelompok 8 akan memaparkan terkait hukum pajak. Yang pertama, pengertian hukum pajak. Hukum pajak merupakan anak dari bagian hukum administrasi. Meskipun ada yang menghendaki bahwa hukum pajak itu harus tersendiri, namun hukum administrasi yang diartikan sebagai otonomi hukum pajak, karena hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administrasi, yakni yang pertama, hukum pajak dipergunakan untuk menentukan politik perekonomian. Selain itu, hukum pajak juga mempunyai tata tertib dan istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya. Yang kedua, konsep hukum pajak. Pajak pada dasarnya menjadi salah satu sumber pemasukan kas negara. Tentunya tujuannya itu untuk memakmurkan rakyat. Nah, dan juga untuk mendukung pembangunan negaranya itu sendiri. Yang ketiga, fungsi hukum pajak. Nah, hukum pajak itu sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang memenuhi syarat keadilan, efisien, sederhana. Yang kedua, sumber pajak itu menerangkan tentang mana dan siapa subjek maupun objek yang perlu dijadikan untuk pemungutan pajak yang berfungsi untuk potensi pajak dari negara itu sendiri. Yang keempat, sejarah hukum pajak. Nah, awalnya pajak itu bukan berupa pemungutan, tapi berupa sukarela. Sukarela pada siapa? Sukarela dari rakyat untuk rajanya. Untuk apa? Untuk memenuhi kepentingan negaranya atau untuk memajukan kepentingan negaranya. Dengan perkembangan zaman, ada beberapa perubahan dalam pajak itu sendiri. Yang pertama, pemungutan pajak itu harus adil, harus rata, harus dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan undang-undang sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian dengan kegiatan produksi, jasa ataupun perdagangan. Yang keempat, efisien. Maksudnya apa efisien ini? Biaya yang dikeluarkan dalam pajak harus diperhitungkan agar pajak itu yang diterima itu yang lebih rendah daripada pengurusan pajak tersebut. Lalu, sumber hukum pajak. Yang pertama, sumber hukum material itu sumber yang dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, faktor sosial, politik, ekonomi, atau hubungan internasional yang akan mengeluarkan ketentuan seperti pihak siapa saja yang dipungut pajak. Yang kedua itu ada hal apa yang dikenakan pajak. Yang ketiga itu besarnya pemungutan pajak itu sendiri. Nah, yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal itu biasanya berdasarkan Undang-Undang 1945, Pancasila, Traktat, Jurisprudensi, dan lain sebagainya. Nah, hukum pajak sumber hukum formal ini yang akan menyatakan bahwa hukum pajak material itu menjadi suatu kenyataan. Nah, lalu yang selanjutnya ada tindak pidana perpajakan. Nah, biasanya suatu pajak itu ada namanya surat pemberitahuan. Nah, kalau misalkan surat pemberitahuan itu tidak sesuai atau misalkan tidak lengkap yang disampaikannya, itu namanya tindak pidana perpajakan. Informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT, tetapi isinya itu tidak benar, tidak lengkap, dan menimbulkan kerugian pada negaranya itu sendiri. Lalu, ketentuan yang mengatur tindak pidana pajak terdapat dalam hukum pajak yang berisi peraturan. Pertama, perbuatan yang diancam dengan hukuman. Yang kedua, siapa saja yang akan dihukum. Dan yang ketiga, hukuman apa saja yang akan dijatuhkan. Lalu yang selanjutnya ada sanksi. Sanksi sendiri dalam hukum pajak itu ada dua. Ada delik kealpaan oleh wajib pajak. Nah, berbunyi seperti ini. Setiap orang yang karena kealpaannya, pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Yang kedua, tidak menyampaikan surat pemberitahuan itu dengan tidak lengkap atau tidak benar. Nah, menurut pasal 13A, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang atau tidak
tidak kurang dari 2 kali jumlah pajak terutang atau dipidana paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Yang kedua, sanksinya delik kesengajaan oleh wajib pajak. Dipidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun. Denda yang paling sedikit itu 2 kali dan yang paling banyak itu 4 kali dari jumlah pajak yang terutang, yang tidak atau kurang banyak setiap orang yang didenda dengan sengaja. Yang menurut delik kesengajaan oleh wajib pajak ini, kenapa sanksinya tuh itu karena yang pertama tidak mendaftarkan NPWP atau NPPKP. Yang kedua, menyalahgunakan hak NPWP. Yang ketiga, menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan lain sebagainya. Lalu dalam bagian kasus hukum pajak ini kami mengambil dari kasus Direktur CV Bumi Raya yang melakukan kecurangan dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi ekonomi sebenarnya. Nah, terdakwa ini menyampaikan bahwa surat pemberitahuan ini isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Tentunya menurut pasal 39 ayat 1 huruf C, pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 mengenai ketentuan umum dan tata cara. Selanjutnya, prosedur pengungkapan kasus tindak perpajakan yang dilakukan oleh Direktur CV Bumi Raya. Yang pertama itu ada pemeriksaan pajak. Yang kedua ada pemeriksaan bukti permulaan. Yang ketiga ada penyidikan pajak. Yang diberikan itu apa? Nah, seperti yang telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya, terdakwa sudah dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang KUP 2007 pasal 38 ayat 1 tentang barang siapa dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Jenis sanksi pidana kurungan paling sedikit 3 bulan atau paling lama 1 tahun dan didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, maka terdakwa jelas dijatuhi hukuman 7 bulan penjara sebesar 11,74 miliar rupiah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya, dan mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.